Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita dengan pembahasan lanjutannya tentang masalah al-ghusl, ya, tentang masalah apa? Al-ghusl, mandi. Kemarin ada bahasan yang terakhir adalah al-ghusl al-masnunah, mandi yang disunahkan. Jadi kalau di dalam kitab fikih itu ada banyak versi jumlah, ya, karena memang sekali lagi fikih adalah produk ijtihad yang dimungkinkan terjadinya perbedaan. Di antaranya ada yang menyebutkan kemarin al-ghuslu al-masnunatu sab'ata asyara, bahwa mandi yang disunahkan itu ada berapa? 17. Kemarin ada karena Jum'ah, yang kedua al-idani, al-istisqa, lalu kemudian al-khusuf wal khusuf. Kemudian yang ketujuh al-ghuslu min ghuslil mayyiti fil madhhabil jadid annahu mustahabbun. Jadi dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i bahwa melakukan mandi setelah memandikan mayit itu hukumnya adalah mustahab. Mustahab itu disunahkan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghsil wa man hamalahu falyatawadda. Man utawi sapane wong iku ghassala memandikan sapa man mayitan ing mayit, falyaghsil sebaiknya. Jadi sekali lagi ini bentuk perintah tapi lin nadab, untuk sunnah. Falyaghsil moko becik mandi sapa man. Wa man utai sapane wong hamala, wa man utai sapane wong iku hamala mikul gotong, ya, memikul, mengantarkan, ya, mikul sapa man ing mayit. Ghuslu min ghuslil mayyiti, judulnya itu, ya. Jadi kalau orang memandikan mayit, setelahnya itu disunahkan, bukan sebelumnya, ya. Setelah memandikan, min ghusli itu saking sakwise memandikan mayit. Dari sakwise ngedusi mayit disunahkan untuk mandi dewe, gitu, ya. Dan nanti tidak dimandikan mayitnya kalau malam hari mayit itu teko goleki, sampe kok durung adus, saya tak adusi gini gantian ngedusi mayit, ya. Tapi kalau membawa mayit, apa istilahnya, gotong itu, maka yang disunahkan apa? Berarti tidak disunahkan mandi setelahnya. Sehingga kalau hanya gotong itu nggak dianjurkan untuk mandi. Tidak ada al-ghusl li sunnat al-ghusl li hamlil mayyit, tidak ada, ya. Ya. Yang ada apa? Li ghuslil mayyit. Ya. Yang kedelapan, al-kafiru idza aslama. Al-kafiru idza aslama nalikane masuk Islam sapa kafir. Jadi tidak wajib, ya. Tapi nanti ada perinciannya. Orang kafir yang masuk Islam itu sunnah hukumnya mandi. Ada perinciannya. Bagaimana kalau dia pernah junub ketika masih dalam keadaan kafir? Ya. Ini terusannya, li'annahu, karena saat teman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sapa Nabi Qais bin Asim wa Sumamah bin Usal, ing Qais bin Asim wa Sumamah bin Usal, ayyul tasila yen to mandi sapa Qais bin Asim labba aslama ketika masuk Islam sapa Qais bin Asim lan Sumamah, tapi walam yujib, lan orang mewajibkan sapa Nabi, hanya menyuruh, tapi tidak sampai mewajibkan ing ghusl. Tapi tidak pernah mewajibkan. Tapi Nabi juga pernah menyuruh
Coba tadi Qais bin Asim sama Sumamah bin Utsal ini saat masuk Islam disuruh untuk mandi. Lianna jama'atan aslamu, karena ada sekelompok orang. Lianna jama'atan krono sak temene segolongan orang iku aslamu padha masuk Islam sapa jamaah. Tapi falam yakmur, Nabi tidak memerintahkan. Falam yakmur muka ora perintahum ing jamaah sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, itu alasannya sehingga korinahnya itu tadi ya. Perintah yang ada pada dua orang yang masuk Islam ini, yaitu Qais dan Sumamah ini, perintahnya Nabi ini tidak difahami sebagai perintah yang menunjukkan wajib. Tetapi apa? Sunnah. Kenapa? Karena ada korinah. Korinahnya apa? Ada jama'atun aslamu tapi falam ya'murhum. Nabi tidak memerintahkan itu. Alasan yang kedua, wali annal islama taubatun min maksiatin. Wali annal islama lan kono sak temen Islam iku taubatun merupakan taubat min maksiatin. Falam yajib al-husla. Falam yajib mongko ora wajib opal huslu adus minhu saking masuk Islam tadi, minhu saking Islam. Taubatan min maksiatin kasailil ma'asi, sebagaimana sekabiane piro-piro maksiat. Hadza ma'lam yakun junuban. Nah ini ada kaitnya. Hadza utawi kilam yajib, artinya sunnah, ma'lam yakun kafir ikut junuban. Baikkan namun kalau ono sopo kafir, pada saat kafir dia ikut junuban wong junub, fal madzhabu mongko utai madzhab Syafi'i ini ya, annahu yalzamu al-husul ba'dal Islam. Annahu saat temani kafir iku yalzamu wajib ing kafir apa husul ba'dal Islam li adam sikhati niyati minhu, krana ora anane sahnya niat minhu saking kafir hala kufrihi ing dalem nalikane kafirnya kafir. Jadi ada sebagian mazhab ini yang mengatakan bahwa kalau ketika kafirnya dia posisi pernah punya junub, maka masuk Islamnya harus mandi. Mandinya menjadi wajib, tidak lagi sunnah. Ini pendapat sebagian. Tapi ada yang mengatakan tetap tidak wajib, tetapi hanya apa? Sunnah. Karena kafir tadi itu pada saat ketika orang masuk Islam, otomatis masuk Islam itu menjadi taubatan minal ma'asi, itu menghapuskan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan beban hukum sebelumnya. Otomatis lepas, hilang karpe dewi gitu ya. Hilang karpe dewi. Yang ke-9 dan 10, Lusulul majnuni, mandine wong sing gila. Idza afaqa nalikane waras sapa majnun. Jadi orang gila pada saat dia sembuh maka disunnahkan untuk mandi. Wal muma alaihi, dan orang yang ayan. Ayan itu apa? Epilepsi ya. Wal muma alaihi lan wong sing ayan idza afaqa nalikane sembuh sapa muma alaihi. Li anna dzalika madhannatu inzalil maniyyi. Kenapa? Karena pada saat dia gila atau mughma alaih, pada saat ayanan, iku madhannah, tempat diduga madhannah itu. Kondisi yang sangat potensial, kalau terjemahkan itu dia diduga itu ya. Kondisi yang sangat apa? Potensial, inzalil mani, keluarnya mani. Dasarnya itu madhannah. Madhannah itu tempat terjadinya dugaan sesuatu yang kuat gitu ya. Istilahnya madhannah ya. Jadi ada beberapa jenis perbuatan yang lalu bisa menimbulkan dugaan-dugaan gitu ya, dugaan-dugaan. Orang kok enggak lapo-lapo terus dia buka almarinya temannya gitu ya ketika di dalam kamar nggak sepi-sepi, nah itu namanya madhannah. Namanya apa? Madhannah. Apa? Madhannah. Madhannah itu diduga, tempat diduga. Tadi apa? Tempat diduga apa? Saya menyebutnya apa? Sesuatu yang sangat potensial menimbulkan dugaan-dugaan yang menimbulkan hal yang tidak baik. Itu madhannatus su', istilahnya kalau dugaan tidak baik itu madhannatus su'.
Nah, orang ketika dalam posisi gila itu madzannatu inzal, potensi sangat besar. Ya, dzan itu dugaan yang sangat kuat ya. Kalau dugaan itu lemah namanya waham. Waham itu dugaan lemah, tidak bisa dipakai dasar hukum. Ini karena madzannah dzan, maka dia bisa menjadi dasar hukum, yaitu tentang disunahkannya mandi tadi. Ya, karena potensial tadi ini. Yang ke-11, al-ghuslu indal ikhram. Mandi ketika ikhram. Ya hajjin, melakukan haji, atau umratin, atau melakukan apa? Umrah. Al-ghuslu indal ikhrami bi hajjin atau umratin. 5 krono hadis. Ruya 5 krono hadis ruwaya kang di rawa saja. 5 krono hadis rawa kang meriwayatkan sapa Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Tsabit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ahlihi ay ikhramihi wa tasala. Tajarrada itu artinya menyendiri, menjauhi tajarrada li ahlihi maring li ihlali ya. Tajarruda menyendiri, tajarrud li ihlali krono ikhramnya. Ihlal itu ikhram. Li ihlali krono ikhramnya Kanjeng Nabi tajarruda. Kalau dalam bahasa fikih itu ada tajarruda itu melepaskan dari pakaian-pakaian yang terzahid. Tajarrud namanya ya. Melepaskan, menghindarkan dari pakaian-pakaian yang apa? Yang terzahid. Tajarruda, menghindarkan dari pakaian yang terzahid sapa Nabi, gitu ya. Lilali karena waktu ikhramnya Kanjeng Nabi. Kalau dalam fikih itu warrajulu yatajarradu anil makhiti, melepaskan dari segala bentuk pakaian yang terzahid itu. Makanya pakai pakaian ikhram. Ya, pakaian ikhram itu kayak handuk itu yang memang tidak terjahit. Ya kayak disulam ya. Disulam itu bentuknya. Untuk laki-laki, kalau perempuan tetap pakaian biasa. Ini dia tidak boleh menutup wajah. Ini tidak boleh ditutup. Laki-laki tidak boleh memakai baju yang terjahit, pakaian yang terjahit, bukan hanya baju ya, pakaian yang terjahit, dan tidak boleh menutup kepala ini, menutupi kepala. Pakai begini tidak boleh, pakai topi tidak boleh. Tapi kalau tutupnya ada di atas gini bukan tutup kepala, ya kan? Ya. Yang ekstrim itu tidak mau dia di dalam ruangan, karena merasa ini ditutup. Dalam bis saja dia tidak mau. Ini kalau naik bis itu di atasnya bis ya, ekstrim ya, di atasnya bis. Ya kalau rumah itu mungkin kalau nduri rumah ngono ya, gak kalau dalam rumah, atau di luar gitu, yang tempat terbuka. Saking salah pahamnya atau salah memahaminya tentang taghtiyatur ra's itu, menutup kepala. Dia namanya menutup kan mesti menempel kan. Sehingga payungan itu dipersoalkan, ada yang menganggap payung itu menutup, ada yang menganggap payung itu tidak menutup. Menutup itu adalah menempel. Kalau menutup itu adalah nyup-nyupi, ya kita tidak boleh di bawahnya pohon, gitu. Tidak boleh di dalam rumah, tidak boleh di dalam tenda, gitu. Harus di luar. Yang tidak boleh apa? Taghtiyatur ra's. Apa? Taghthiyah itu artinya menutup kepala itu. Ya menutup ini, gini nih, dengan apa saja gitu ya. Perempuan tidak boleh apa? Menutup wajah. Sehingga lucu kan haji itu. Haji itu menjadi ujian yang sangat unik. Dalam haji itu saja ibadah yang boleh campur lanang wedok dan malah justru tidak boleh ini kan. Makanya yang menjadi ukuran seseorang hajinya itu mabrur apa tidak itu terkait dengan persoalan rafas, jidal, fusuk yang menentukan. Yang menentukan apakah haji itu mabrur apa tidak, umrah itu mabrur apa tidak, itu adalah wala jidala, wala fusuqa, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Kalau sah itu ukurannya ya syarat rukun dipenuhi sah. Tapi apakah hajinya itu mabrur? Mabrur itu berarti makbul, diterima
dan haji itu dilayak untuk mendapatkan pahala apa tidak itu ukurannya tadi ini, bila mana hajinya tidak tercampuri oleh tadi ini, fusuk, rafas, jidal, itu 3 hal ini. Dan ini sangat potensial untuk terjadi, karena tadi ini Gusti Allah itu ngudi, apa istilahnya? Ngudi terhadap, menguji terhadap orang yang sedang haji ini. Wong wedok sing biasanya malah justru disuruh menutup wajahnya, macam pakai hijab atau cadar itu, tapi di haji yang orang begitu banyak, dia disuruh buka, tawaf itu juga bersama-sama. Makanya, lalu kemudian kendalinya dari situ. Fala rafasa wala fusuqa wa man hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayat tawaf bihima, terus wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Terus ada kalimatnya itu fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Itu dalam haji ya. Sekali lagi ta'budiyah, artinya memang Gusti Allah ngaturnya seperti itu, tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran kita ini. Nah, orang ketika dalam keadaan ikhram itu niat melaksanakan haji atau umroh, itu namanya ikhram. Ya, ikhram itu apa? Niat atau bermaksud melakukan haji. Nah, untuk haji itu ada mikot, ada batas waktu kapan niat itu boleh dilakukan. Gitu ya. Kalau umroh itu kapan saja boleh. Jadi kalau untuk haji itu ada mikot, ada batas kapan dimulai niat haji itu diperbolehkan. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal. Yang menyebutkan sampai tanggal 10 Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal. Di luar bulan itu tidak boleh, gitu ya. Artinya belum diperbolehkan untuk niat. Niatnya berarti tidak sah kalau belum waktunya. Kalau umroh itu bebas, karena umroh itu tidak ada mikot zaman nih. Yang ada tetap mikot makan itu ada batas dimulai di tempat mana itu namanya mikot makan. Ya, diharuskan untuk niat itu batas tempat yang dilakukan itu namanya mikot makani. Apa namanya? Mikot makan. Kalau batas waktu namanya apa? Mikot zaman. Dalam haji ada enggak mikot zamannya? Ada. Dalam umroh? Kalau mikot makani sama-sama ada gitu ya. Ikhram itu harus di tempat yang ditentukan, dari arah perjalanan dia datang. Sebelum masuk ke tanah haram, dia harus melakukan yang namanya niat haji atau umroh itu. Nah, niatnya itu yang menjadikan namanya ikhram. Orangnya namanya muhrim, orangnya ikhram. Kalau orang yang tidak ikhram namanya muhillun. Orang yang halal maksudnya. Yang halal itu orang yang tidak ikhram itu, karena dia bebas melakukan sesuatu. Ya. Wal muhrimu wal mukhillu, itu fikih gitu ya. Orang ikhram, orang yang halal. Oke ya. Sehingga orang sekali lagi dalam kaitan dengan mandi, al-ghuslu indal ikhrami bi hajjin aw umratin. 5 karena hadis rawa kang meriwayatkan. Rawa yang meriwayatkan sahabat Zaid bin Tsabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrata iku menyendiri sapa Nabi atau melepaskan pakaian terjahit sapa Nabi tajarrud lillahi untuk ikhramnya Nabi, ikhramihi. Waktu salah yang kedua Nabi mandi, ini hukumnya sunnah. Wa syamila dzalika ar-rajul was-sabi wal mar'ah. Syamila yasmul, syamila mengandung apa hadis. Syumul artinya mengandung semuanya. Wasyamilan mengandung apa dzalika mengkono hadis ar-rajulain ya. Dzalika mengkono hadis ar-rajulain wal lanang was-sabiyya wal mar'ata. Sama itu. Disunahkan untuk mandi. Wa in kanat haidhan au nufasa. Meskipun saat itu sedang dalam keadaan haid, saat melakukan niat itu haid, tetap dia disunahkan apa? Mandi. Disunahkan apa? Mandi ketika mau, ketika ikhram itu. Lianna Asma binti Isa binti Umais. Lianna Asma binti Umais zaujatus Siddiq, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iku nufisat bidil khulaifah, nifas bidil khulaifah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal tasila lil ikhrami, untuk mandi guna melakukan apa? Ikhram.
12 sampai 17 al-ghuslu lidukhuli Makkah. Masuk kota Mekah juga disunahkan apa? Mandi. Kalau masuk kota Jombang enggak? Kamu dari Surabaya masuk kota Jombang mandi dulu, di Mojokerto enggak usah. Yang disunahkan itu masuk kota apa? Mekah, Madinah itu. Wal wuqufi bi Arafah. Dibaca cer, tanda cernya fathah karena isim ghairu mun. Waliramil jimari salasi. Ayyamat tasyrik ing dalam dinoni tasyrik. Melempar jumrah 3 hari pada saat ayyamut tasyrik, tanggal berapa? 11, 12, 13 itu. Oleh tawafilan karena tawaf ba'da zawal, setelahnya zawal lingsirnya matahari. Tawafal kudumi, rupanya tawaf kudum, tawafal ifadati, tawaf ifadah. Tawaf kudum itu tawaf karena datang. Jadi orang datang dianjurkan untuk tawaf, memberi penghormatan kepada Ka'bah. Namanya tawaf kudum. Wa tawaful ifadah tawaf rukun. Tawaf ifadah itu tawaf wajib. Wa tawaful wada tawaf wada. Tawaf karena pamit. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena ana sapa nabi ku yaf'alu dzalik. Nabi melakukan itu, yaitu mandi. Dari kayak mengkono ghusl. Wa yusannu al-ghusl li ummin ukhrahiyah. Ada lagi hal-hal yang lain. Ini yang saya katakan fikih tadi, al-ghuslu minal khijamah canduk, al-hammam azirul hammam wa di-i'tikaf wa li kulli lailatin min ramadhana, itu sunnah. Wa takhallaqa wa li halqil inat, ini ya. Wa li halqil inat lan krana nyukur anat rambut bawah itu. Rambut yang di hutan belantara itu ya. Wali halqil anat, wali dukhulil Madinatil Munawwarah, karena masuk di kota apa? Madinah. Itu juga apa? Disunnahkan mandi. Itu hal yang disunnahkan. Sekali lagi itu masyru'iyat ya. Sehingga di luar alasan atau sebab yang ditentukan oleh syara itu ya tentunya tidak ada kesunahan. Tadi ibadahnya ibadah apa? Usulnya ibadah yang bersifat apa? Adiyah. Berarti usulnya kalau tidak ibadah namanya apa? Adiyah. Nah dia bisa menjadi ibadah kalau diniati untuk sesuatu kebaikan. Maksudnya begitu. Oke, ngurusi pengecoran ini. Rabbi fanfa'na bibar wa dinal khusna bi hurmatihim wa amitana fi dhari wa mu'afati min al-fitani. Allahumma salli ala Muhammad.